وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, riwayat lain bercerita, sekembalinya dari memerangin Qabil dan kaumnya, suatu ketika Nabi Sis mengumpulkan kaumnya, kemudian dia berkata, "Wahai kaumku, ingatlah, iblis tidak akan pernah melepaskan manusia dari godaan setannya. Dia akan mengintai dari tempat yang tidak terlihat, baik bagi manusia yang berteguh kepada iman, apalagi yang telah masuk dalam cengkramannya. Lihatlah apa yang terjadi kepada kaum Qabil nantinya. Jika mereka tidak bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis akan menariknya menjauhi dari kebajikan-kebajikan dan menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, bagi mereka yang pernah tergoda mengikuti langkah setan di lembah sana, segera bertaubat. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dan menerima taubatmu." Nabi Sis memperingatkan kaumnya agar semakin meneguhkan iman dan bertaubat bagi yang pernah bermaksiat. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan nabinya di setiap masa untuk menyampaikan kebajikan dan menyuruh bertaubat dan berharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita tentang taubat melalui Al-Quran, surat An-Nisa ayat 17 dan 18, Al-Baqarah ayat 54, Al-Maidah ayat 39, Al-An'am ayat 54, Al-A'raf ayat 153, At-Taubah ayat 27 dan 112, Hud ayat 3, An-Nahl ayat 119, dan surat At-Tahrim ayat 8. Untuk berhujjah, mari kita simak Quran surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami
dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah SWT, mari kita lanjutkan kisahnya. Nabi Sis alaihissalam menyampaikan nasihat kepada kaumnya dengan menyampaikan salah satu dari 5 wasiat ayahandanya Nabi Adam alaihissalam. Jangan pernah merasa aman hidup di dunia, karena aku yang pernah hidup di surga dengan tenang pun dikeluarkan daripadanya. Wasiat ayah kita ini harus diingat baik-baik. Karena itu hendaklah kita semua mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tarikan napas kita. Ingatlah perintahnya untuk beribadah. Ingatlah perintahnya untuk menjauhi perbuatan mungkar. Ingatlah perintahnya, hanya kepadanya lah kita menyembah. Ingatlah, hanya kepadanya kita bersyukur. Dan ingatlah, hanya kepadanya lah kita berserah diri. Dan ingatlah, tidak ada sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Sementara itu, di hamparan tanah gersang, tak ada pepohonan. Hanya rumput kering menguning dipanggang matahari. Banyak bebatuan. Dari mulai kerikil hingga batu besar yang menyembul dari tanah keras yang retak karena tak sedikit pun mengandung air. Sungguh lokasi yang disinari matahari dengan terik tak terkirakan panasnya. Di tengah-tengah hamparan tanah itu ada sebuah tiang berdiri kokoh. Di tiang itu ada sesosok manusia diikat. Wajahnya terkulai, badannya penuh dengan luka. Dia adalah Kabil, sang tawanan perang. Sudah beberapa hari ini dia terjemur panas matahari. Tak ada yang menjaganya. Hanya sesekali orang datang membawa makanan dan minuman untuknya, menyuapkan makanan dan memberinya minum. Setelah itu ditinggal. Sang pembunuh adiknya itu meskipun tak berdaya, namun tak ada rasa penyesalan di wajahnya. Tiba-tiba datang seseorang mengendap-endap sambil melihat ke kiri dan kanan. Tampaknya dia khawatir kalau ada yang melihatnya. Saat dia yakin tak ada yang mengawasi tawanan itu, dia semakin mendekati tiang. Kemudian dia memegang wajah yang terkulai, mengamatinya, dan secara perlahan dia melepaskan tangannya dari kepala yang terkulai itu. Dia berbalik dan berlari. Tak berapa lama kemudian, berdatangan banyak laki-laki bersama lelaki tadi. Mereka mengerumuni sang tawanan sambil berbicara satu dengan yang lain. Terdengar seseorang berbicara. "Dia telah meninggal. Ayo kita bawa mayatnya ke lembah." Dengan cepat, mereka melepaskan sang tawanan dari tiang dan membawanya ke lembah. Setibanya di lembah, mereka segera menyiapkan segala sesuatunya untuk menguburkan mayat tersebut. Namun, tiba-tiba datang iblis dengan wujud malaikat dan berkata, "Jangan dikubur di dalam bumi. Dia adalah seorang pemimpin. Mayat seorang pemimpin harus diistimewakan." Semua terdiam, saling pandang. Tak tahu mau berbicara apa. Tak tahu mau bertindak apa. Kematian Kabil memukul mental dan semangat mereka. Ditambah lagi dengan makhluk yang mengaku malaikat telah mencegah mereka untuk menguburkan mayat Kabil. Mereka semua diam,
hening, tak ada suara apapun. Tiba-tiba iblis yang mengaku malaikat berkata, "Kalian tunggulah sebentar. Aku akan mengambilkan dan menyiapkan tempat istirahat pemimpin kalian. Sementara aku pergi, tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh mayatnya, apalagi menguburkannya. Paham kalian?" Tak ada seorang pun yang menjawab. Semua diam, tak tahu mau berkata apa, dan tak tahu mau melakukan apa. Iblis yang menyamar malaikat kemudian pergi dan tak lama kembali membawa 2 batu hablur. Batu hablur adalah batu kristal. Batu itu transparan sehingga tembus pandang. 2 batu hablur yang dibawa iblis itu begitu indah, berkilau, sehingga mereka yang ada di situ melihatnya dengan rasa kagum. Di tengah-tengah kedua batu hablur itu berlubang. Kemudian iblis berkata, "Kabil tidak akan dikuburkan di bumi, tetapi akan ditempatkan dalam batu hablur ini. Tapi sebelum itu, kalian harus membersihkan mayatnya, memberikan wangi-wangian, dan memoleskan seluruh tubuhnya dengan ramuan-ramuan ini," kata iblis sambil menunjuk aneka daun dan kulit kayu yang dibawanya. Kemudian iblis melanjutkan bicaranya, "Setelah kalian membersihkan dan mengoles ramuan ke seluruh tubuh, maka kenakanlah dia pakaian yang indah. Dan dia nanti akan ditempatkan di atas kursi yang indah. Jika kursi yang indah itu belum ada, maka segerakanlah kalian bikin. Jangan lupa, lapisi kursi itu dengan emas. Cepat kalian kerjakan." Mereka pun bergegas membagi tugas dan mengerjakan pekerjaan yang telah dijelaskan iblis. Setelah pekerjaan membersihkan jenazah dan membalurnya dengan ramuan selesai, lalu mereka mengenakannya pakaian yang indah. Jadilah jenazah Kabil terlihat bersih dan gagah, dibalut dengan pakaian indah. Dia tampak seperti pemimpin yang gagah. Kemudian iblis menempatkan 1 batu hablur di atas tanah dengan lubang mengarah ke atas. Dia memerintahkan kaum Kabil memasukkan jenazah Kabil ke dalam lubang batu hablur. Setelah sebagian tubuh jenazah masuk ke dalam batu hablur, iblis memerintahkan kaum Kabil untuk mengambil 1 batu hablur lagi, dan dengan perlahan lubang batu hablur itu disarungkan ke tubuh jenazah bagian atas. Iblis kemudian memerintahkan mereka menggotong batu hablur yang telah berisikan jenazah itu ke dalam rumah dan menempatkannya di atas kursi yang telah dihias dengan ornamen-ornamen yang dilapisi emas. Kemudian iblis berkata, "Rumah ini adalah rumah ibadah kalian. Tidak seorang pun boleh tinggal di sini. Tetapi kalian setiap hari bergantian datang ke rumah ini dengan waktu baik siang ataupun malam. Setiap kalian yang memasuki rumah ini wajib bersujud kepada jenazah ini sebanyak 3 kali. Dan kemudian iblis menetapkan kepada mereka untuk membuat upacara perayaan setiap tahun di area rumah tersebut dengan upacara inti bersujud 3 kali di hadapan jenazah Kabil secara bergantian, sehingga tidak ada seorang pun yang hadir yang tidak bersujud. Demikianlah kaum Kabil terus disesatkan oleh iblis ke dalam perbuatan zalim, bahkan menyembah jenazah. Inilah perbuatan musyrik
yang pertama kali terjadi di dunia. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini adalah kisah Israiliyat, namun ada hikmah di baliknya, yaitu pertama, jangan merasa aman dengan amal ibadah yang kita lakukan, sehingga ketika kita merasa aman, maka kita sangat mudah digelincirkan setan. Oleh karena itu, selalu ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap tarikan napas dan memohon perlindungan kepadanya agar dijauhkan dari godaan setan. Hikmah yang kedua, jika telah melakukan perbuatan maksiat, tidak segera bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iblis akan menarik ke dalam perbuatan yang lebih zalim lagi, yaitu musyrik. Nauzubillahi min zalik. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, musyrik adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukannya melalui Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berakhirnya saya membacakan surat An-Nisa ayat 48, maka berakhir pula seri keempat episode Nabi Sis alaihissalam. Insya Allah kita jumpa lagi di seri kelima episode yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.